Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan sehat sehingga kita bisa memulai diskusi buku The Concepts of Education in Islam, a Framework for an Islamic Philosophy of Education bersama teman-teman di Itmam. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Eh, Pada pagi hari ini adalah pertemuan pertama untuk diskusi buku karya Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Dan insya Allah dalam beberapa pekan ke depan, setiap Ahad paginya kita akan bertemu via ruang Zoom untuk mendiskusikan kata per kata, paragraf per paragraf dari buku ini. Karena memang buku ini dianggap buku standar untuk menjadi bahan bacaan awal bagi yang ingin mendalami pemikiran Prof. Naqib Alatos. Kami juga ucapkan terima kasih ya kepada kawan-kawan, pada eh, Bang Vicky, ya, Mas Raffi, dan Ustadz Akbar yang telah berkenan untuk bergabung menyumbangkan ide dan gagasan untuk berdiskusi tentang buku ini. eh saya sebagai moderator pada pagi hari ini yang akan yang akan mengatur dan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin mengenalkan sedikit tentang Itmam. Itmam adalah komunitas para penggiat pemikiran dan peradaban Islam di daerah Kalimantan Barat, yang mana kami-kami adalah eh, orang-orang yang dulu pernah sekolah di rata-rata ya sekolah di Jawa dan berinteraksi lah dengan para murid-murid Prof. Nakib Alatos dan circle dari INSIS. Ya, kita kembangkan di Pontianak ini, semoga bisa bermanfaat lah untuk Kalimantan Barat dalam upaya untuk membangun budaya ilmu. Saya kira itu sambutan dan prolog untuk diskusi pagi hari ini. Untuk selanjutnya, saya persilahkan waktu dan tempat kepada Mas Azrul. Silakan. Ah, Baik, terima kasih Ustadz Khalid sudah berkenan untuk eh, menjadi pemandu pada diskusi kita kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama kita patut panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya lah sampai sampai detik ini kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, utamanya nikmat iman dan Islam, nikmat umur dan kesehatan, nikmat kesempatan dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang sehingga kita bisa merasakan manisnya iman dan Islam. Alhamdulillah, di subuh kali ini insya Allah kita akan membahas dan berbincang ya terkait dengan buku penting ya, salah satu buku penting. Sebenarnya bukunya ini tidak tebal ya. Mungkin bukunya tidak tebal sebenarnya. Dan kalau kawan-kawan cek di
PDF yang kami bagikan di grup itu kan dia bahkan tidak sampai 50 halaman ya untuk pembahasan inti kan ya. Nah, ini ada beberapa cetakan yang bisa teman-teman apa beli atau gunakan. Dan salah satu di antaranya yang saya pakai itu yang cetakan ulang tahun 2023 ya. Dan sebenarnya saya juga sempat punya cetakan lain bahkan yang fotokopian sampul di terbitan yang sudah lama sekali, cuman ya untuk apa ya peremajaan sampul ya, jadi lebih enak kalau misalkan beli yang baru gitu gitu. Oke, itu terkait dengan buku. Nah, kenapa kok buku ini penting ya untuk dibincangkan, nanti insya Allah kita akan bahas lebih lanjut. Eh, Secara garis besar, insya Allah malam ini kita akan membahas beberapa hal. Diawali dengan mukadimah dulu ya, pengenalan, ya, pendahuluan mulai dari penulisnya, kemudian karya-karyanya, kemudian di sebalik buku ini ada apa gitu. Kemudian eh, karena ini bukunya sifatnya non fiksi gitu ya, dia berkaitan dengan eh, kehidupan sehari-hari yang sangat-sangat menyangkut hajat orang banyak, menyangkut dengan perkara-perkara asas berkaitan dengan manusia itu sendiri. Nah, berarti dia tidak lepas dari masalah yang hendak dijawab oleh buku ini kan. Nah, itu dari masalah itulah kemudian penulis mencoba untuk mencari jawabannya ya. Dari situlah muncul tujuan buku ini ditulis itu apa gitu. Nah, baru nanti kita akan ada diskusi dan tanya jawab. Nah, sedikit penerangan ya bagi rekan-rekan yang mungkin belum familiar dengan penulisnya atau yang sudah familiar pun juga bisa lebih tahu kembali terkait dengan latar belakang penulisnya. Jadi nama lengkap penulisnya adalah Syed Muhammad Naqib bin Ali bin Abdullah bin Muhsin Alatas ya, atau dikenal dengan Syed Muhammad Naqib Alatas ya. Sesuai dengan namanya, teman-teman pasti bakalan langsung menangkap beliau seorang keturunan Arab dari Hadramaut, khususnya bermarga Alatos gitu. Dan beliau adalah cucu dari Habib Abdullah bin Muhsin Alatos ya. Habib Abdullah bin Muhsin Alatos eh, ini adalah biasa dikenal dengan Habib Keramat Empang ya. Habib Keramat Empang. Keramat Keramat Empang Bogor itu. Nah, itu eh, dikatakan sebagai salah seorang wali ya, dari Bogor, dan pengaruhnya sangat besar tidak hanya di Melayu Nusantara tetapi juga di seantero dunia Islam pada umumnya gitu. Dan sampai saat ini Syed Nakim Alatas ya, alhamdulillah Allah anugerahkan umur yang panjang ya, sampai usia eh, 94 tahun gitu. Tahun ini usia 94 tahun gitu. Insya Allah di bulan September tanggal 5 nanti. Dan ini beberapa latar belakang pendidikan bisa rekan-rekan lihat ya. Mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi di taraf PhD. Selain itu juga beliau beliau hidup berada di lingkungan yang bernuansakan tradisi Islam, tetapi juga tradisi Melayunya juga kental gitu. Dari mana beliau mendapatkan pengaruh Melayu dalam kehidupannya itu didapatkan dari keluarga pamannya. Eh, ini Prof. Ungku Abdul Aziz ini merupakan eh, salah satu tokoh paling berpengaruh juga di Malaysia. Ya, Eh, kalau sekarang Syed Nakib Alatas itu dianugerahi sebagai profesor di Raja, nah Prof. Nakib Alatas itu adalah orang kedua. Ya, orang pertamanya siapa? Ya ini pamannya ini Ungku Abdul Aziz ini. Itu jadi ketika digelari profesor di Raja itu berarti pengaruhnya eh, khususnya dalam ranah intelektual itu sangat-sangat besar gitu. Nah, ini beberapa karyanya. Sebagian di antara ada beberapa karya-karya lain yang tidak saya masukkan di sini. Dan salah satu karya yang penting yang akan kita bahas ini adalah karya The Concept of Education in Islam. Itu.
Jadi ada beberapa karya karya atau monograf ya. Kemudian yang beberapa dekade belakangan seperti program of Islam ini juga karya yang mendapatkan perhatian di dunia antarabangsa atau dunia internasional gitu. Termasuk Islam dan Secularism juga ini mendapatkan perhatian yang sangat besar, tidak hanya di dunia Islam, tetapi juga di dunia Barat gitu. Karena ketika orang-orang Barat mencermati kandungan buku Islam and Secularism, yang terutama yang membahaskan tentang wajah peradaban Barat gitu. Nah, ya, ya ibaratnya bahasanya nih, ketika baca sejarah Tamadun Barat, orang Barat bakalan bilang gini, ini gue banget nih gitu. Gitulah. Eh, Salah satu gambaran sederhana dan risalah untuk kaum muslimin. Kemudian ini versi ringkas dari risalah untuk kaum muslimin dan juga karya-karya penting sebelumnya, kayak termasuk Prolegomena dan Islam and Secularism. Kemudian di tahun 2015, di usia beliau yang sudah sangat-sangat eh, sepuh gitu, masih melahirkan On Justice and the Nature of Man. Bahkan 2 tahun lepas, itu di usia beliau tidak salah 91 atau 92 tahun, beliau masih melahirkan satu karya penting yang mencoba mengklarifikasi apa sebenarnya makna Islam itu sendiri. Eh, dan bahkan setelahnya, setelah penerbitan buku ini, itu beliau masih memberikan syarahan, masih memberikan kuliah gitu. Di usia beliau yang sangat-sangat apa ya, sepuh sekali lah, 90-an tahun gitu kan. Kita kalau membayangkan orang di usia 90 tahun di zaman sekarang itu ya paling ya tinggal eh, ya duduk-duduk kemudian aktivitas aktivitas biasa gitu. Kalau beliau enggak, ketika saya alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa ikutan secara virtual gitu ceramah beliau langsung, dan beliau menyampaikan kuliah atau syarahan mengenai karya beliau yang terakhir ini, itu sangat-sangat very clear gitu lah, sangat-sangat jelas, eh, tapi bisa difahami. Dan memang sih ada beberapa istilah-istilah teknis yang ada istilah teknis yang kalau misalkan orang tersebut tidak membaca karya beliau sebelumnya, orang itu akan mungkin tidak begitu paham gitu. Nah, tapi yang ala kulihat, tutur kata beliau itu sangat-sangat jernih, rapi, dan runut gitu. Dan itu beliau sampaikan selama bisa dibilang 1,5 sampai hampir 2 jam gitu. Nah, bayangkan ya, di usia sebegitu panjang gitu. Ini merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah kepada Prof. Nakib Alatas gitu. Ditambah lagi karya-karya lain beliau yang memberikan pengaruh besar gitu ya. Jadi beliau bisa dikatakan sebagai tokoh tokoh apa intelektual atau tokoh cendekiawan Muslim paling berpengaruh abad ini, bahkan sempat masuk ke jajaran 500 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia gitu. Oke, kita masuk ke bukunya. Jadi ini eh, kayaknya ini terbit tahun 2019 ya, sampul buku ini. Ya, kalau yang saya pegang ada yang terbitan Istak dan yang Istak yang terbitan Kopian, dan yang terbaru 2023 ya. Eh, saya kurang tahu apakah ada terbitan di tahun berikutnya tahun 2023, tapi yang saya dapatkan ini terbitan tahun 2023. Eh, nah, sebenarnya buku ini adalah pengembangan lebih lanjut dari ide-ide yang ada di dalam uh, preliminary thoughts on the nature of knowledge and the definition and aims of education. Nah, ini adalah paper yang dibentangkan atau disampaikan, dipresentasikan di Konferensi Pendidikan Islam Internasional pada tahun 1960-an atau 70-an kalau tidak salah. Itu membahaskan tentang beberapa istilah kunci, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Itu membahas tentang beberapa istilah kunci, kemudian konsep pendidikan itu sendiri. Nah, ya, kemudian tarif-tarif atau definisi-definisi pendidikan. Nah, dan sebetulnya kalau kita mencermati beberapa karya Prof. Nakib Alatas yang lain, eh, misalkan kita menganggap ini sebagai buku utama pembahasan kita kali ini ya, The Concept of Education in Islam. Nah, sebenarnya kandungan-kandungan
yang ada di dalam the concept of education in Islam ini juga sebagian itu tersarikan di dalam beberapa karya beliau yang lain seperti Islam and Secularism, ya, kemudian Risalah untuk kaum muslimin dan Tinjauan Ringkas di Ilmu dan Pandangan Alam gitu. Nah, cuman memang yang membedakan adalah di buku The Concept of Education in Islam, perhatian utama ditujukan kepada sistem pendidikan Islam, kemudian makna pendidikan Islam itu sendiri, dan bagaimana makna pendidikan itu diasaskan kepada istilah-istilah kunci. Ya, istilah-istilah kunci seperti apa yang dimaksud? Istilah-istilah yang merupakan unsur dasar yang membentuk pandangan alam kita, ya, pandangan hidup kita. Jadi, ketika kita melihat realitas dan kebenaran itu sebetulnya seperti apa sih? Kita memandang manusia itu seperti apa? Kita memandang ilmu itu seperti apa? Kita memandang agama itu seperti apa? Kita memandang keadilan dan kebebasan itu seperti apa? Kita memandang realitas itu sendiri seperti apa? Itulah yang membentuk makna pendidikan itu. Nah, jadi sederhananya seperti itu. Ya. Nah, ini catatan penulis ya dari halaman 7 Mawi. Di halaman ini beliau memberikan sedikit klarifikasi ya. Maksudnya memperjelas kembali apa yang telah beliau tuangkan ya di dalam karya-karya sebelumnya, di dalam karya sebelumnya gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, karya yang dimaksud adalah Preliminary Thought on the Nature of Knowledge and the Definition and Aims of Education. Jadi pemikiran awal mengenai sifat atau hakikat ilmu dan definisi serta tujuan pendidikan. Dan ini dipresentasikan pada konferensi dunia yang pertama tentang pendidikan Muslim di Mekah yang dilaksanakan oleh King Abdul Aziz University. Jadi gagasan atau ide ini sebenarnya sudah lama sekali beliau sampaikan, tetapi relevansinya masih kita rasakan hingga sekarang ini. Seperti apa relevansinya? Insya Allah di pertemuan ini sedikit kita akan bahas dan di beberapa pertemuan selanjutnya akan kita rincikan. Itu. Nah, kemudian buku ini intinya tentang apa sih gitu ya? Eh, what is this book all about gitu? Sebenarnya buku ini tentang apa? Ya, artinya gambaran umum mengenai buku ini. Kalau kita coba gambarkan dalam satu kalimat, apa sih buku ini gitu? Nah, maka jawabannya ini. Ya, buku ini membahas tentang beberapa definisi, ya, eh, menyangkut unsur mendasar, ya, yang membentuk konsep pendidikan, ya, dan proses mendidik seperti dipahami dalam Islam. Ya, termasuk nanti di bagian akhir buku ini bahasannya adalah tentang sistem pendidikan Islam, ya, yang sebetul-betulnya gitu. Nah, jadi yang perlu kita cermati di sini adalah ketika kita berbicara tentang konsep pendidikan dan proses mendidik itu tidak lepas dari unsur-unsur mendasar, ya, fundamental elements. Dari apa unsur-unsur mendasar? Dari yang kita kenal sebagai pandangan hidup Islam atau worldview Islam, worldview of Islam. Ya, ya, itu. Apa itu worldview tadi? Sederhananya sudah saya sampaikan bahwa pandangan pandangan terhadap realitas dan kebenaran, ya. Pandangan seperti apa, ya? Pandangan hidup, eh, pandangan yang diasaskan kepada bagaimana kita mengamati manusia, bagaimana kita melihat alam, bagaimana kita melihat ilmu, bagaimana kita melihat agama, bagaimana kita melihat moralitas, bagaimana kita melihat kebebasan dan keadilan, bagaimana kita melihat eh, apa nanti kalau turunannya kita ketika kita mendefinisikan ilmu, ya, apa kaitannya dengan sains modern, ya, dan ilmu-ilmu kontemporer yang berkembang di zaman pasca modern sekarang ini gitu. Nah, ini lanjutan dari hal sebelumnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di balik di balik makna pendidikan Islam, ya, itu terbangun struktur berpikir gitu.
Jadi eh, kalau misalkan kita berbicara itu pasti didasari oleh asumsi-asumsi dasar. Ya, Eh, misalkan ketika kita mendengar ada orang yang menyatakan bahwa eh, orang bisa bermoral, ya, agak kita sering ya mendengar mendengar perkataan seperti itu ya. Orang bisa bermoral kok tanpa ada agama gitu. Mendengar perkataan itu. Nah, di balik pernyataan itu tuh ada asumsi dasar. Asumsi dasar tentang apa ya? Tentang unsur mendasar ini yang membentuk pandangan hidup. Ya. Asumsi dasar yang membentuk pandangan hidup si dia yang menyatakan itu. Asumsi dasarnya seperti apa? Asumsi dasar tentang agama, tentang moralitas, tentang ketuhanan, tentang manusia. Dia memandang bahwa agama dan moral itu terpisah di zaman sekarang, gitu. Eh, Walaupun dalam perkembangan sejarah, pengalaman dan kesadaran masyarakat Barat itu eh, ada dinamika ya, ada dinamika antara moralitas dan agama yang diasaskan kepada persoalan antara gereja dengan orang-orang di luar gereja gitu. Nah, tetapi pada akhirnya kita bisa kok bermoral tanpa beragama. Nah itu. Nah, di balik pernyataan itu ya, kata dia yang apa dia bilang kita bisa bermoral tanpa beragama. Itu dia memandang bahwa moralitas dan agama itu terpisah. Kemudian kalau misalkan moral itu terpisah dari agama, moralitas itu didasarkan kepada apa? Ya, ada yang bilang didasarkan kepada eh, rationality, rationality. Ada yang bilang didasarkan kepada well-being, ya. Nah, itu. Jadi, rationality dan well-being ini menjadi standar bagi mereka untuk mengungkap ya kebaikan, ya, untuk melakukan suatu perilaku moral atau tindakan etis. Gitu. Nah, timbangannya adalah rationality and well-being. Agama ya sendiri-sendiri. Gitu. Nah, ketika dia memandang agama itu sebagai sebuah ranah yang privat. Gitu. Nah, itu salah satu asumsi dasar di balik pernyataan tadi, di balik pernyataan kita bisa kok bermoral tanpa beragama gitu. Nah, berarti asumsi dasar dia adalah moralitas itu tidak didasarkan kepada agama, eh, tapi tidak diasaskan kepada apa? Diasaskan kepada ya rationality atau well-being atau mungkin asas-asas yang lain. Kemudian agama itu ranah privat yang semestinya tidak masuk ke ruang publik untuk melakukan perbuatan moral dan etis gitu. Apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu kan katanya. Nah itu. Nah itu berarti pandangan hidup dia itu seperti itu. Nah, dibentuk oleh apa? Dibentuk tentang asumsi dia dalam mendefinisikan manusia, dalam mendefinisikan agama, dalam mendefinisikan moralitas, dalam mendefinisikan ilmu itu. Nah, itulah unsur-unsur esensial itulah yang membentuk makna ya, eh, makna atau pandangan hidup gitu, termasuk dalam hal pendidikan di sini. Jadi eh, unsur esensial dalam hal ini ya, unsur esensial yang membentuk sistem pendidikan itu sendiri didasarkan kepada beberapa konsep kunci ya. Konsep kunci ini bisa kita bahasakan secara lain menjadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, asumsi dasar ya, asumsi dasar atau unsur esensial gitu. Saya harap kawan-kawan tidak bingung ya dengan pembahasan seperti ini. Ya, itu jadi konsep-konsep kunci yang seperti apa yang membentuk pendidikan Islam? Yang pertama adalah konsep agama, konsep manusia, konsep ilmu, konsep kebijaksanaan, konsep keadilan, konsep perbuatan yang benar, amal sebagai adab, konsep universitas juga. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan tahu bahwa adab yang dimaksud di sini oleh Prof. Nakib Alatas itu bukan sekedar
sopan santun atau etika saja, tapi dia menyangkut eh, kewujudan, menyangkut eksistensi segala sesuatu, ya, menyangkut keberadaan segala sesuatu, termasuk eh, kewujudan Tuhan gitu. Ya, tadi ya contohnya eh, orang bisa bermoral tanpa beragama gitu. Artinya di situ juga kita bisa pahami bahwa bermoral itu tidak harus bertuhan gitu kan. Nah, kalau begitu, kalau misalkan konsekuensinya seperti, kalau misalkan pernyataannya seperti itu, konsekuensinya adalah orang bermoral bisa masuk surga dong, gitu. Nah, dia bermoral kepada manusia, kok kenapa dia pada akhirnya masuk ke neraka? Dia tidak Islam, tapi dia baik. Kok dia masuk neraka? Bukankah orang yang baik itu masuk surga gitu kan? Nah, dia bisa saja berbuat baik kepada manusia, ya bisa saja bahkan berbuat baik kepada alam sekitar atau kepada lingkungan, tetapi itu dalam level sosial masyarakat saja gitu. Dia berbuat baik, dia beradab gitu, bersopan santun itu hanya dalam level horizontal, hanya pada taraf antar manusia dan antar makhluk hidup gitu. Tetapi dia tidak berbuat baik kepada Tuhannya. Dia tidak berbuat baik kepada Tuhannya, dia tidak beradab kepada Tuhannya. Kenapa dia dikatakan tidak beradab? Karena dia tidak mengakui bahwa Allah itu satu-satunya Rabb yang berhak disembah gitu. Dan dia tidak mengakui bahwa Rasulullah itu, bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah gitu. Eh, Sedangkan syarat untuk masuk surga itu adalah kunci utamanya salah satunya adalah itu tadi, ya, eh, mengakui bahwa Allah itu esa, Allah itu maha wujud, ya, dan Nabi Muhammad itu utusannya, gitu kan? Nah itu, nah itulah itu apa sedikit apa sedikit kaitan gitu ya. Nah, makanya di sini ini penting pembahasan berapa konsep kunci atau asumsi dasar atau unsur esensial yang membentuk pendidikan Islam itu sendiri. Nah, nanti kalau kita bisa memahami eh, wacana-wacana yang seperti ini, kita akan bisa melihat eh, kenapa kok pendidikan itu tidak melahirkan manusia yang baik, atau kalau misalkan kita memandang bahwa pendidikan itu adalah memanusiakan manusia, eh, kenapa kok pada akhirnya manusia itu tidak menjadi manusia gitu. Nah, itulah. Nanti kita bisa apa eh, merenung sampai ke sana gitu ya. Nah, dan konsep-konsep kunci ini, asumsi-asumsi dasar ini, ya, unsur-unsur esensial ini saling terkait satu sama lain. Jadi, konsep agama itu tidak sendiri, konsep manusia itu tidak sendiri, konsep ilmu itu tidak sendiri, konsep keadilan itu tidak berdiri sendiri, konsep adab itu tidak berdiri sendiri, konsep universitas itu tidak berdiri sendiri, kesemuanya itu saling terkait satu sama lain. Itu ya, saling terkait satu sama lain. Nah, nah keterkaitan itulah justru yang membentuk makna, ya, makna hidup, ya, pandangan hidup, makna pendidikan, ya, eh, makna kehidupan berbangsa, makna kehidupan bernegara itu. Ya, jangan salah, orang-orang yang berperan sebagai masyarakat sipil atau bahkan sebagai pelaku kepentingan atau pejabat pemerintahan, itu mereka juga menyimpan asumsi dasar sendiri dalam melihat segala sesuatu. Dia memandang manusia seperti apa, dia memandang agama seperti apa, dia memandang moralitas seperti apa, dan seterusnya. Begitupun sebagai seorang pendidik, ya, sebagai seorang aktivis, ya, dan eh, posisi lain sebagainya, itu dia menyimpan konsep-konsep dasar, unsur-unsur dasar, asumsi dasar, konsep kunci yang membentuk pandangan hidupnya seperti itu. Nah, di sini Prof. Naki Palatas menjelanjutkan bahwa di samping konsep-konsep kunci tadi, beliau juga telah mengusulkan beberapa ide, ya.
beberapa ide baru, gagasan-gagasan baru, ya. Gagasan-gagasan baru mengenai apa? Gagasan-gagasan baru mengenai tujuan mencari ilmu, ya, dan tujuan pendidikan Islam. Apa tujuan menuntut ilmu dan apa tujuan pendidikan Islam itu? Di sini beliau menegaskan bahwa tujuan, ya, the purpose of seeking knowledge and of education in Islam is to produce a good man and not a good citizen. The meaning of the concept good in the definition of man, yeah, the concept of Islamic university as reflective man, as reflecting man, yeah, which is not to be confused with many Muslims today think of as an Islamic university. Nah, di sini menarik nih. Menariknya apa? Tujuan pendidikan yang semestinya di dalam Islam itu adalah uh, bukan sekadar memenuhi kebutuhan pasar gitu, tapi tujuannya adalah untuk melahirkan manusia yang baik, to produce a good man, ya. Tapi bukan untuk melahirkan warga negara yang baik. Nah, itu menariknya di situ. Kenapa kok tujuan pendidikan itu adalah untuk melahirkan manusia yang baik, bukan warga negara yang baik? Nah, ini menarik untuk dicermati, ya. Salah satu jawabannya adalah warga negara yang baik itu belum tentu manusia yang baik, gitu. Tapi manusia yang baik ya sudah pasti dia menjadi warga negara yang baik, gitu. Contohnya apa? Banyak ya. Contohnya banyak. Eh, Nanti kita akan bahas lebih lanjut lah terkait dengan ini. Misalkan apa, suatu negara yang terlalu terikat oleh kaidah-kaidah birokrasi prosedural, ya itu bisa dikatakan sebagai warga negara yang baik. Tetapi kalau misalkan ada orang yang memiliki kebutuhan mendesak, ya, dalam hal kesehatan misalnya, misalkan suatu negara memiliki perangkat birokrasi yang dikenal untuk meringankan beban biaya kesehatan masyarakatnya gitu kan. Tapi masyarakat diharuskan untuk melalui serangkaian birokrasi yang harus dilewati gitu. Sedangkan di suatu saat ada orang yang benar-benar butuh pertolongan, ya, benar-benar butuh pertolongan, dia ke rumah sakit, dia butuh segera diobati gitu. Tapi dia dihadang oleh aturan-aturan birokrasi yang mengikat. Nah, ya harus daftar dulu, oke daftar dulu lah. Tapi kemudian diharuskan ditanya nih, ada BP, ada apa, kartu asuransi atau enggak gitu, atau sudah pernah daftar ini atau itu belum? Kalau belum, disuruh daftar dulu, daftar asuransi. Kemudian disuruh untuk apa mengisi data pribadi. Sedangkan orang itu sedang kondisi darurat, butuh butuh diobati segera gitu kan. Nah, dia secara prosedural mungkin mentaati birokrasi dan prosedur yang dibikin oleh negara. Tetapi dia tidak memahami bahwa ada yang namanya skala prioritas gitu kan. Apa itu? Ya prioritas untuk menyelamatkan nyawa orang gitu. Nah, ini kan nggak baik ini. Nah, orang lagi sedang butuh pertolongan, butuh pengobatan benar-benar darurat gitu. Tapi dia dihadang oleh aturan birokrasi yang seperti itu yang demikian berlapis-lapis dan seterusnya. Nah, itu orang yang menjalankan eh, demokrasi prosedural misalnya dia bisa saja dikatakan sebagai warga negara yang baik gitu. Tetapi dalam situasi yang lebih universal itu dia tidak selalu berarti secara otomatis dikatakan sebagai orang yang baik, ya karena good man di sini itu jauh lebih universal dibandingkan good citizen. Good man, manusia yang baik ini sifatnya universal gitu. Manusia yang baik ini sifatnya universal, tidak diikat oleh negara. Ya. Sedangkan warga negara yang baik ini terbatas oleh eh,
terbatas oleh wilayah ataupun negara gitu. Nah, jadi good man di sini, bahkan manusia itu sendiri itu adalah konsep yang universal, ya, tidak bisa ditempatkan sebaliknya gitu. Mana yang ada dulu? Manusia dulu atau negara dulu? Nah, itu kan ya pasti ada manusianya dulu. Seperti itu. Nah, itu salah satu kandungan utama dari buku ini, ya. Membincangkan tentang tujuan menuntut ilmu, tujuan pendidikan. Kemudian makna baik di dalam definisi manusia yang baik tadi juga sempat disampaikan ya. Apa itu? Kemudian konsep Universitas Islam yang mencerminkan manusia sempurna atau universal. Nah, di sini kita kalau misalkan memahami apa yang ingin disampaikan oleh Prof. Nakib Alatas mengenai konsep kampus lah gitu ya, kampus Islam atau Universitas Islam itu, kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat segar dan baru, tapi ini relevan dan sangat dibutuhkan untuk era sekarang, untuk zaman sekarang. Ya, kenapa? Karena bisa dikatakan kampus-kampus yang berdiri di zaman sekarang ini, bahkan untuk yang dinamakan atau so-called kampus Islam sekalipun, itu sebetulnya tidak sepenuhnya mencerminkan eh, Universitas Islam. Kenapa? Harusnya eh, salah satu kandungan yang disampaikan Prof. Nakib di sini adalah harusnya konsep universitas itu, university ya, itu semestinya adalah cerminan cerminan dari konsep manusia itu sendiri, ya, cerminan dari konsep manusia sendiri. Nah, kalau misalkan kampus itu tidak mencerminkan manusia itu sendiri, yaitu itu ya sekuler jadinya. Nah, kalau kita lihat apa kampus-kampus yang berdiri di dunia ini sekarang, ya, tidak sedikit atau bahkan banyak yang orientasinya atau tujuannya itu adalah memenuhi kebutuhan pasar gitu kan, ya. Bukan berarti memenuhi kebutuhan pasar itu salah, enggak, ya. Itu tetap diperlukan karena lagi-lagi pasar itu adalah menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Tapi kalau misalkan eh, tujuan pendidikan hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar gitu, maka segala hal yang berbentuk ilmu itu bisa di apa apa kalau misalkan ilmu itu tidak ada keuntungan atau profit, atau tidak bisa diuangkan gitu ya, itu tidak berguna dan tidak layak untuk dipelajari gitu. Dan semestinya tidak tidak masuk ke dalam silabus universitas gitu. Nah, jadi kalau misalkan kampus itu orientasinya adalah pasar semata, maka ilmu-ilmu yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pasar, atau ilmu itu tidak bisa diuangkan atau ilmu itu tidak menguntungkan gitu, ya dia tidak layak untuk dipelajari, dia tidak masuk ke dalam silabus mata kuliah gitu kan. Nah, itu. Dan yang paling teruk lagi, eh, eh, apa, kampus ya, ini mungkin sebuah kritik gitu, bagaimana kok di level pendidikan tinggi kita mempelajari apa, mata kuliah agama gitu, porsinya hanya 2 SKS ya, tetapi untuk ilmu yang lain yang sifatnya fardu kifayah itu porsinya bisa 4 SKS gitu ya. Ya harusnya kan agama itu kan sangat berkaitan dengan fitrah alamiah manusia gitu. Dan semestinya dia tidak bersifat statis. Dia seiring dengan naiknya level kita, itu semestinya dia pendidikan agama itu naik level juga kan. Ya, pendidikan akidah itu tidak mandek di SMA, tetapi juga perlu diteruskan ke pendidikan tinggi. Dan ketika masuk ke pendidikan tinggi, harusnya porsi yang diberikan di dalam mata kuliah agama itu diberikan secara layak dan wajar gitu kan. Nah, itu, tapi permasalahannya adalah ya seperti itulah.
Itu nanti kita akan bincangkan, akan diskusi lebih lanjut lah kalau mungkin kan. Tapi yang jelas bagaimana semestinya universitas itu harus mencerminkan manusia itu. Nah, karenanya kita harus paham dulu manusia yang dimaksud ini seperti apa. Gitu. Kemudian ada tambahan dari Prof. Nakib dalam kandungan utamanya adalah pembahasan tentang metodologi, tentang metodologi, ya, tentang metodologi atau tata kaidah penelitian ilmiah. Nah, bagaimana scientific methodology, ya, scientific methodology itu berkaitan dengan eh, kajian tentang alam atau yang kita kenal dengan sains alam gitu. Nah, kemudian bahasa Islam nanti insya Allah ini akan disampaikan di pertemuan selanjutnya oleh Ustadz Khalid gitu. Nah, bahasan kandungan utama juga di dalam buku ini bagaimana Al-Quran itu punya peran penting dalam pengislaman bahasa atau islamisasi bahasa. Ya, tidak hanya apa bahkan bahasa Arab sekalipun itu juga diislamkan gitu. Bagaimana bentuk pengislaman bahasanya? Nanti insya Allah akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, termasuk bahasa Melayu pun sebenarnya juga diislamkan gitu. Ketika kita mendengar kata ilmu, ilmu, adab, hikmah, adil, ya, musyawarah, kemudian arif, apalagi banyak ya istilah-istilah Islam itu masuk ke dalam bahasa Melayu kan. Ya, kemudian akhlak, gitu. Terus apa lagi? Allah sendiri pun juga udah menjadi bahasa Melayu gitu kan, bahasa Indonesia gitu. Terus apalagi banyak ya. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Nah, yang terakhir di sini pendidikan sebagai takdir. Nah, di sini menarik untuk dicermati bahwa Prof. Nakib Alatas itu mendefinisikan pendidikan itu bukan tarbiyah, ya, bukan tarbiyah, tapi takdib. Nah, tapi takdib. Nah, kenapa kok eh, beliau mendefinisikan pendidikan itu bukan sebagai tarbiyah, tetapi sebagai takdib? Nah, ini nanti ada kaitannya dengan tujuan pendidikan, kaitannya dengan manusia yang baik, konsep baik itu sendiri, kaitannya juga dengan adab, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita baru masuk ke dalam eh, bahasan utama di dalam buku ini, ya. Bahasan utama dalam buku ini apa? Statement of intention yang pertama-tama, beliau ingin menegaskan bahwa beliau di sini berupaya untuk mencoba menjawab, ya, menjawab permasalahan yang berlaku di dalam pendidikan. Tetapi sebenarnya apa yang beliau bentangkan di sini tidak sekedar menjawab masalah pendidikan. Karena pendidikan itu tujuannya adalah melahirkan manusia yang baik, ya. Dan manusia itu antara manusia yang satu dengan manusia yang lain saling berhubung kait, ya, dan menyangkut dengan urusan-urusan duniawi dan ukhrawi, ya. Maka masalah-masalah yang menyangkut tentang manusia itu sendiri juga dibicarakan di sini. Jadi sebetulnya buku ini, buku The Concept of Education ini bukan semata-mata buku filsafat pendidikan saja gitu. Tapi buku yang membahas tentang masalah-masalah mendasar yang dialami oleh dunia Islam pada umumnya. Bahkan lebih umum lagi adalah masalah yang dialami oleh seantero dunia secara keseluruhan gitu. Nah, kenapa kok bisa terjadi masalah atau krisis seperti yang kita lihat sekarang? Nah, ini tidak lepas dari masalah yang berkaitan dengan sejarah intelektual dan kebudayaan dan peradaban Barat. Nah, masalah seperti apa itu? Ya, seperti yang kita tahu, eh, peradaban Barat itu sudah mengalami masa-masa yang sangat panjang dalam perjalanan sejarah intelektualnya yang membentuk pengalaman dan kesadaran masyarakatnya, yang membentuk pandangan hidupnya atau worldview-nya itu.
Nah, masalah-masalah apa yang kemudian menghantam dunia Islam, ya, di samping masalah kolonisasi atau penjajahan, ya, juga muncul yang namanya eh, the corruption and error in knowledge itu. Jadi ada masalah ilmu, ya, masalah kerusakan, ya, kerusakan dan kekacauan ilmu yang dibawa dunia Barat, kemudian masuk ke dunia Islam dan berpengaruh, nah, seterusnya berpengaruh kepada pendidikan itu sendiri. Nah, itu nanti bisa kita bincangkan lebih lanjut. Ya. Nah, tujuan tujuan yang Prof. Nakib ingin utarakan di sini adalah beliau mencoba mendefinisikan pendidikan, ya, dengan merujuk kepada tadi, ya, konsep-konsep kunci yang membentuk makna pendidikan. Kemudian dari situ beliau mencoba untuk merumuskan bentuk sistem pendidikan dan kurikulumnya seperti apa. Itu di bagian akhir itu kurikulumnya itu jelas, itu beliau utarakan. Nah, sebetulnya pada perkembangan selanjutnya buku inilah yang menjadi perwajahan apa yang menjadi asas penting bagi eh, Prof. Nakib untuk melahirkan, mendirikan satu kampus yang bernama ISTAK. Itu itu bisa kita bincangkan lebih lanjut nanti. Ya, saya rasa sampai di sini dulu untuk perbincangan kita, ulasan bagian buku yang kita bahas di sini. Tidak banyak sebenarnya, hanya berapa ya? 7, 8, 9, 10, 1, 2 halaman. Ya, 5 halaman. Kita membincangkan 5 halaman dalam waktu berapa menit? Hampir 50 menit mungkin. Gitu. Tapi setiap 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 kalimat, setiap paragraf yang terkandung di dalam buku ini itu sangat penting untuk diutarakan. Makanya kami coba untuk membuatnya dalam beberapa sesi, beberapa pertemuan supaya rekan-rekan bisa memahami maksud di balik kandungan buku ini. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Akhirul kalam, saya serahkan kepada Ustadz Khalid. Ya, terima kasih kepada Mas Azrul atas paparan dan bedah buku bukunya. Barangkali dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi atau mungkin memberikan kritik, ya boleh-boleh saja ya. Tidak ada batasan. Di waktunya sampai 6.45. Kalau banyak bisa lebih. Kalau sedikit ya bisa lebih awal. Sambil nanti bisa raise hand atau mengetik di kolom komentar. Barangkali ada yang ingin disampaikan. Oh ya, silakan. Bang Akbar. Itu dan tempat. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin nanya Waalaikumsalam. kalau kalau eh, pendidikan menurut Syekhna SMNA itu kalau bahwa pendidikan itu soal membentuk bagaimana manusia yang baik. Jadi kalau itu ibaratnya itu memutar berapa apa namanya itu memutar arah dari eh, apa ibaratnya ya mindset yang berkembang di dalam itulah praktis pandangan para praktisi pendidikan atau bukan itu ya bukan konsensus ya tapi mindset yang tersebar di kalangan praktisi pendidikan bahwa pendidikan itu bertujuan untuk merubah perilaku ada ya adanya perubahan perilaku juga kognitifnya juga psikomotoriknya sampai ke value atau enggak misalnya bagaimana sampai ke pemikiran dari orang yang jadi sasaran pendidikan. Jadi bukan perubahan perilaku tak jadi bukan soal kesalehan tapi jadi bukan jadi orang baik tapi gimana soal merubah perilaku gitu kalau saya lihat di apa namanya di mindset yang tersebar di kalangan praktisi pendidikan.
Itu bagaimana Abang memandangnya itu? Memang dia tuh kayak bukan di soal jadi orang baiknya gitu atau memang dia tuh rada berbeda gitu Bang. Kalau kita melihat dengan yang itu yang banyak gitu di kalangan-kalangan teoris pendidikan lah gitu Bang. Terima kasih. Ya, selanjutnya atas nama Akbar Sani dipersilahkan. Oh ya, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Terima kasih juga pemaparannya ya dari Ustadz Azrul. Ya. Baik, saya mungkin ingin juga eh, apa ya, mungkin sedikit refleksi juga. Memang beberapa masih proses belajar eh, fase pendidikan dari Syed Muhammad Naqib Alatas ini. Alhamdulillah juga eh, eh, punya bukunya yang seperti Ustadz Azrul dan eh, saya membacanya ini konsep yang sangat besar dan dalam ya sehingga tadi saya juga cukup tadi ikut eh, tersenyum ketika Ustadz Azrul ini mengatakan ini 5 halaman ini dalam eh, kurang dari 1 jam ya. Ya, tapi secara isi eh, cukup eh, tersampaikan. Nah, saya ini saat ini lagi mencari ya, karena sejatinya memang agak susah, sehingga mungkin dari pembacaan dari Ustadz Khalid dan Ustadz Azrul mungkin bisa memberikan masukan terkait apa? Terkait ini, biasa dalam dunia kampus itu ditanya apa grand teori, teori dari sena kepala atas. Eh, Mungkin bisa dibantu konsep dari sena kepala atas ini. Bisa ditangkap ya mungkin. Terima kasih. Ya, ya, bisa, bisa. Eh, Mungkin langsung saja pada Azrul nggak perlu disampaikan ulang ya pertanyaannya. Iya, siap, siap. Ya, ya, Ah, dipersilakan. jadi pertanyaan, ya, terima kasih kepada Bang. Ini keduanya nih dua sama-sama akbar di sini. Masya Allah. Ya, eh, terkait pertanyaan pertama, bagaimana kita memandang apa aspek-aspek yang di dalam apa yang diamalkan praktisi pendidikan gitu ya. Aspek Mm-mm. biasanya kan aspek afektif, kognitif dan psikomotorik gitu kan ya. Ya, perubahan Kemudian perilaku. bagaimana pendidikan itu bisa mengubah perilaku. Nah, itu mungkin bisa kita katakan sebagai sebuah apa ya, ungkapan lain gitu ya, ungkapan lain atau bahasa lain yang disampaikan oleh pengamal pendidikan, eh, dan itu dalam apa dalam batas tertentu itu bisa ya bisa saja gitu, maksudnya itu bagus gitu, itu bagus. Bahkan sebetulnya apa yang disampaikan Prof. Nakib itu tidak jauh dari apa yang kita kenal sebagai aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif gitu. Nah, termasuk mengubah perilaku itu sendiri, ya. Tetapi di sini eh, Prof. Nakib Alatas ini beliau membahasakan psikomotorik, afektif, dan kognitif. Dan bagaimana pendidikan itu mengubah perilaku itu dengan bahasa yang berbeda, tetapi itu tajam dan mendalam. Ya. Tajamnya apa? Ketika beliau mengatakan apa pendidikan itu melahirkan manusia yang baik. Nah, kata baik di situ ini mungkin saya coba sedikit ulas ya. Kata baik di situ itu kan nuansa etis gitu kan ya, etika di situ kan ya. Eh, Bahkan di situ terkandung di dalamnya adab di situ dan etika gitu. eh, Kalau kita lihat kalau kita lihat perbincangan di karya-karya Prof yang lain,
etika itu tidak terlepas dari ilmu gitu. Jadi dasar dari perbuatan etika itu adalah ilmu, ya. Nah, adanya perbuatan bebas misalnya, adanya perilaku yang bebas itu mensyaratkan adanya ilmu. Ya, orang berbuat bebas itu harus ada ilmunya. Kalau orang berbuat semena-mena tanpa ada ilmu, itu bukan kebebasan. Dia dibelenggu oleh eh, suzon, syakwa sangka, praduga, semata dan seterusnya. Nah itu. Jadi etika itu mensyaratkan ilmu. Nah, itu tadi kita lihat di perbincangan sebelumnya, sebetulnya antara konsep kunci ya, antara eh, fundamental elements yang satu dengan yang lain, ya seperti konsep agama, konsep ilmu, konsep etika dan moralitas, ya konsep adab, konsep Tuhan bahkan itu saling terkait satu sama lain. Jadi ketika kita berbicara tentang eh, perilaku yang baik, itu dia semestinya mensyaratkan ilmu. Ilmu tentang apa? Salah satunya adalah ilmu tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Itu. Nah, nanti di perbincangan selanjutnya Prof. Nakib menyinggung yang namanya right action. Ya. Nah, right action inilah yang beliau gambarkan sebagai adab. Tetapi adab ini memiliki makna makna yang sangat luas dan mendalam gitu. Bahkan bisa dikatakan universal gitu. Kenapa? Karena adab itu kalau di definisi di buku Prof. Nakib ini kan nanti bisa dilihat di beberapa halaman selanjutnya itu beliau mendefinisikan adab sebagai the recognition and acknowledgement ya. Recognition and acknowledgement uh, of something in the proper place gitu ya. Recognition and acknowledgement of something in their proper place. Ya, jadi recognition itu berarti pengenalan ya. Pengenalan dan acknowledgement pengakuan. Nah, apa maksud pengenalan dan pengakuan? Ya. Pengenalan di situ bermakna ilmu dan pengakuan di situ bermakna amal. Jadi adab itu adalah ilmu dan amal. Nah, itu definisi adab. Definisi adab menurut Prof. Nakib itu di situ. Definisinya adalah ilmu dan amal. Tentang apa? Tentang segala sesuatu pada tempatnya yang tepat. Itu. Jadi segala sesuatu ini ada tempatnya. Ya. Eh, Kita perlu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang wajar gitu. Nah, untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya yang tepat itu perlu ilmu di situ. Ya. Termasuk berperilaku yang baik itu kan juga semestinya dia mencerminkan perbuatan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat. Kalau bahasa sederhana kita ya tahu diri lah, ya, tahu diri lah. Nah itu tahu diri itu juga mencerminkan adab adab juga itu. Nah itu jadi Hmm. posisinya di situ. Nanti jawaban dari pertanyaan ini insya Allah akan semakin semakin terjawab pada bagian-bagian yang membahaskan tentang konsep adab, konsep pendidikan, ya, kemudian konsep manusia juga eh, di beberapa pertemuan selanjutnya gitu. Saya kira terjawab atau mungkin ada yang belum. Hmm. Jadi kalau di konsepsinya eh Syekh SMNA itu bahwa kalau perubahan perilaku mah sudah dibahas dan itu lebih malah lebih dakik, lebih mendalam lah. Ya, Bang ya. Betul, betul. Oke, oke. Ya, Ya, terima kasih. oke. Oke, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Bang Akbar Sani. Apa grand theory dari Shadrach Alatas gitu ya? Nah, ini nanti mungkin bisa Ustaz Khalid tambahkan ya. Sepanjang pembacaan saya ya. Jadi saya dulu itu membaca karya Prof. Nakib ini dari Risalah untuk kaum muslimin, kemudian Tinjauan Ringkas Pada Ilmu dan Pandangan Alam, kemudian termasuk sebenarnya The Concept of Education in Islam gitu, Islam and Secularism juga, lebih-lebih lagi Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Jadi coba saya share screen lagi ya.
Sudah kelihatan lagi belum? Sudah terlihat. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi kembali ke karya, nah ini ya. Nah, ini karya-karya beliau yang coba saya tempatkan di sini, itu sebetulnya karya-karya yang sangat-sangat berpengaruh ya. Bukan berarti karya yang lain tidak berpengaruh, tidak. Tapi karya-karya yang membentuk gagasan Prof. Nakib itu diantaranya adalah yang paling babon sih, yang paling babon itu yang ini, Araniri and the Wujudiyah, kemudian The Mysticism of Hamzah Fansuri. Nah, bisa dikatakan dua karya itu yang sangat memengaruhi bagaimana Prof. Nakib Alatas membincangkan gagasan utama beliau gitu. Nah, kalau pengen melihat grand theory dari Prof. Nakib Alatas itu, kita perlu menyelami Islam and Scholarism, The Concept of Education in Islam, kemudian uh, Prolegomena to the Metaphysics of Islam, Risalah untuk kaum muslimin, Tijan ringkas peri ilmu dan pandangan alam, itu sih, setidaknya itu. Nah, bagi sebagian orang mungkin eh, ketika pertama kali membaca Islam and Secularism itu akan terasa berat gitu, karena bahasanya untuk mungkin bagi apa ya, pengalaman pertama orang ya, termasuk saya sendiri dulu dulu itu bahasanya berat gitu. Padahal buku itu tulisannya di cover awalnya bilangnya gini, untuk pemuda Islam ya, di cover apa, di cover awal beliau di sini kelihatan nggak? Ntar kelihatan nggak? Nggak kelihatan kayaknya ya. Pokoknya yang di sini nih, di sini. Nah, ini untuk pemuda Islam tulisannya. Untuk pemuda Islam. Tapi yang disajikan di situ bukunya bahasanya tentang sejarah Kristen Barat, tentang sekularisasi, tentang Islam faham agama dan asas akhlak, tentang dilema Muslim, ya, tentang Islamisasi gitu. Kemudian eh, Risalah untuk kaum muslimin, Tijan Rikas Ilmu. Nah, kalau misalkan ingin melihat bagaimana grand theory-nya Prof. Nakib sejauh pembacaan saya ya, nah, nanti Ustadz Khalid bisa nambahkan. Nah, itu yang utama sekali itu adalah Islam and Secularism, The Concept of Education in Islam, Prolegomena, Risalah untuk kaum muslimin, tinjauan ringkas itu. Kalau yang sekiranya sekiranya Islam and Secularism itu terasa berat, termasuk Prolegomena ini kan buku tebal juga ini. Nah, tapi sebenarnya itulah grand theory beliau. Itu itu bisa kita awali dengan membaca Risalah untuk kaum muslimin, dan tinjauan ringkas ini sebenarnya bisa kita katakan khulasah atau ringkasan dari Risalah untuk kaum muslimin juga. Itu. Ya, ini dalam bahasa Melayu Risalah untuk kaum muslimin, tinjauan ringkas juga dalam bahasa Melayu itu relatif lebih mudah untuk dicerna lah. Kemudian kemudian mulai masuk ke The Concept of Education in Islam, ya. Barulah masuk ke Islam and Secularism, ya. Barulah kemudian eh, masuk ke Prolegomena, ya. Di dalam pembacaan tentang Risalah untuk kaum muslimin itu bisa dibarengi dengan misalnya Islam, The Concept of a Religion and the Foundation of Ethics and Morality, ini ada dalam bahasa Melayunya, Islam Faham Agama dan Asas Akhlak. Itu ada bukunya berbahasa Melayu gitu. Nah, itu setidaknya karya-karya Prof. Nakib Alatas yang mencerminkan grand theory beliau. Nah, kalau ditanya grand theory beliau itu apa, saya bisa mungkin apa ya, menjawab eh, sebatas apa yang sudah saya baca dan saya alami dalam pembacaan itu ya, karena eh, ya ini untuk membaca Prof. Nakib ini juga perlu dibantu oleh orang yang benar-benar paham juga gitu. Jadi saya dulu tuh membaca buku ini juga dibantu oleh para satif gitu. Nah, eh, sejauh pembacaan saya, kalau ditanya grand theory-nya apa, grand theory-nya itu sebetulnya bisa kita katakan sebagai konsep uh, the worldview of Islam. The worldview of Islam itu, the worldview of Islam, kemudian konsep adab, ya, kemudian
Eh, Barulah di situ Islamisasi. Nah, para pengkaji akademisi, orang-orang akademisi itu terkadang mereka yang pembaca Prof. Nakib Alatas itu memandang gagasan Prof. Nakib itu hanya sekadar Islamisasi dan mencoba membandingkannya dengan Islamisasi ala Ismail Raja Al-Faruqi, kemudian Islamisasinya Ziauddin Sardar, dan seterusnya. Sebenarnya gagasan Prof. Nakib ini tentang Islamisasi itu tidak bisa kita coba hubung kaitkan secara serta-merta gitu ya, secara mudah ya dengan gagasan Islamisasi yang lain karena karya Prof. Nakib ini saling terkait satu sama lain gitu. Jadi tidak bisa lebih dari tidak bisa hanya membaca satu karya doang gitu. Makanya grand theory-nya beliau itu ada di beberapa buku yang saya sebutkan tadi. Kalau yang versi ringkasnya ada di sini, tinjauan ringkas itu tentang worldview Islam itu ada di situ, tentang adab juga di situ, ya. Eh, tentang Islamisasi, seingat saya nggak seberapa disinggung ya. Ya kebanyakannya eh, itu. Nah, tinjauan ringkas, risalah. Ya, nah risalah ini lebih detailnya, detail dari tinjauan ringkas tentang worldview Islam gitu. Nah, prolegomena ini lebih rinci lagi. Nah, itu. Barulah kemudian setelah memahami kandungan worldview Islam, bisa masuk ke Islamisasi dan apa makna adab di situ. Dan jadi setidaknya ada tiga itu ya. Worldview Islam, kemudian Islamisasi, kemudian konsep adab gitu. Walaupun tidak terbatas kepada ketiga hal itu tadi ya, karena ada juga grand theory beliau yang lain, misalnya the westernization of knowledge, nah itu dewesternisasi ilmu, nah itu. Tapi dewesternisasi ilmu itu sendiri tidak lepas tidak lepas dari ketiga yang tadi yang saya sebutkan itu sih. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, Ya. Eh, ada lagi mungkin sebelum kita akhiri? Mungkin ada yang mau ditambahkan atau di kalau tidak ada, saya ingin bertanya juga nih, Mas Azrul nih, oh sebagai nih moderator. berat nih kayaknya nih. Ada. Kan kalau dalam the worldview of Islam itu kan sebenarnya adalah kata lain dari metafisika Islam kan. Hmm. Makanya di Paragimena itu the metaphysics of Islam. Nah, pembahasan metafisika ini kan pembahasan yang berat ya. Hmm. Saya membaca beberapa kali karya beliau dan ada banyak hal yang mungkin tidak banyak saya pahami. Salah satunya adalah perdebatan tentang eksistensialis dan esensialis. Nah, barangkali Mas Azrul bisa membantu memberi pencerahan bagi kami-kami ini yang masih awam di bidang dunia falsafah Islami ini. Karena saya sudah beberapa kali membaca kok nggak mudeng gitu. Ya, Apa sih ya. titik pertengkarannya antara esensialis dan eksistensialis itu maksudnya di dalam Hmm. Hmm. dunia sufi Islam gitu. Dan kaitannya kan itu ada kaitannya dengan apa namanya dengan sejarah peradaban Barat juga. Betul, betul, betul. Saya kira itu. Ya ini pertanyaan berat ini. Tapi saya coba jawab sekenanya ya. Semoga terjawab lah. Dan kayaknya untuk menjawab ini kita perlu ada apa? Baca bareng juga nih. Baca bareng. Salah satunya di Islamic Secularism ini, Islam dan sekularisme ini. Itu kan ada pembahasan tentang di bab pertama sekali, pembahasan tentang latar belakang Kristen Barat masa kini kan ya. Nah itu perbincangannya, bahasannya salah satunya adalah tentang itu tadi, eksistensialis dengan esensialis. Nah, ini sebenarnya perbincangan filosofis tingkat tinggi. Eh, tapi saya kurang tahu ya kenapa Prof. Nakib eh, meletakkan perbincangan itu di bab pertama Islam and Secularism, tapi sepertinya beliau ingin mengutarakan eh, ini loh, masalah Barat tuh di sini gitu.
Itu intinya. Nah, salah satu masalah yang menjangkit peradaban Barat itu adalah masalah ketuhanan dan masalah ilmu. Itu masalah ketuhanan dan masalah ilmu. Nah, masalah ketuhanan ini dicoba dijawab dalam kerangka esensialis dan eksistensialis gitu. Nah, eh, pertanyaan utamanya adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini itu esensi atau eksistensi gitu. Nah, apakah ini agak berat sebenarnya. Apakah sesuatu itu ada dengan sendirinya atau ada karena sesuatu yang lain gitu kan? Atau sesuatu itu eh, apa yang kita lihat sekarang ini itu sebenarnya benar-benar ada atau enggak? Atau hanya ada di alam pikiran kita? Nah, atau dia merupakan perkara kalau apa bahasanya kan amrun bil i'tibari gitu kan? Apakah hanya sekedar ada di alam pikiran kita gitu? Atau dia benar-benar ada di luar sana gitu? Nah itu tuh pertanyaan-pertanyaannya dijawab yang coba dijawab oleh esensialis dan eksistensialis. Nah dari situ kemudian eh, kalau misalkan kita melihat esensialis itu kan sebetulnya mereka mencoba menjawab ini sebatas pengetahuan saya ya. Ketika kita berbicara tentang esensialis itu sebetulnya bisa dikatakan representasi dari ilmu logikanya Aristoteles gitu. Kenapa? Karena logikanya Aristoteles itu kan dalam satu pembahasannya kan tentang conception ya. Atau dalam ilmu mantik itu disebut tasawur. Nah, tasawur itu kan mencoba untuk mencari esensi segala sesuatu kan. Uh, Mulai dari genus dan diferensianya. Nah, itu esensi, misalkan esensi dari eh, HP ini apa sih esensinya gitu kan. Kemudian manusia itu esensinya apa? Dijawablah al hayawan natik gitu. Atau rational animal. Nah, itu. Nah, tapi ketika naik ke perbincangan tentang Tuhan, nah itu mulailah perdebatan di situ ya. Kalau dalam metafisika Islam sih Tuhan itu eh, ya esensi sekaligus eksistensi gitu. Dia satu gitu, tidak bisa dipisahkan. Nah, itu itu ya ringkasnya sih segitu. Ya, nanti bolehlah kita apa agendakan baca ini bab pertama doang deh, bab pertama doang gitu. Nanti akan jelas di situ. Itu itu sih mungkin dari saya. Ya, ini ada pertanyaan Mas Zul di kolom Hmm, chat. Kali bisa hmm, dijawab. oke oke. Oh, oke, dari sekian banyak kitab-kitab sunakib, apakah ada panduan dan maratib untuk membacanya? Oke, Kedaras Gamena. Oke, 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 oke. Untuk pertanyaan terakhir itu boleh di keep dulu itu, Ustaz Khalid. Ada rencana daras buku sunakib. Nah itu, oke, terima kasih. Ini adik tingkat saya ini, Mas Ahmad Zaki ini. Eh, sebenarnya tadi ya yang coba saya apa sampaikan tadi itu tadi yang apa jawaban atas pertanyaan eh, Bang Akbar Sani itu tadi ya saya ini pengalaman pribadi saya itu dulu pertama kali menjumpai karya Prof. Nakib Alatas itu justru karyanya yang berat langsung gitu yang benar-benar berat itu yaitu Islam and Secularism. Pertama kali saya membaca ini ya jelas nggak paham lah jelas nggak paham gitu. Nah tapi kemudian waktu itu ada daras risalah untuk kaum muslimin. Nah, itu saya ikuti di situ. Eh, karena sifatnya daras berarti ada penjelasan langsung kan dari yang apa dari sang mudarisnya. Nah, itu waktu itu mudarisnya adalah Ustadz Khalili Hasib. Nah itu beliau lah yang apa sangat-sangat berjasa dalam cara saya memahami kandungan Prof. Nakib Alatas itu. Risalah untuk kaum muslimin ini bahasa Melayu, bahasa Melayu eh, ya 200-an halaman gitu. Jadi waktu itu darasnya memakan waktu sampai 2 tahun ya kalau nggak salah. Ya 2 atau 3 tahun gitu. Nah,
waktu itu pertama kali saya membaca Risalatul kaum muslimin. Eh, Mungkin apa karena bahasanya masih nyambung dengan kita, yakni bahasa Melayu itu bisa mudah sebagian lah, sebagian bisa kita pahami, tapi sebagian lagi enggak. Kenapa? Karena kita tidak tahu langsung wacana-wacana atau istilah-istilah kunci yang pengen Prof. Nakib utarakan gitu. Sebenarnya Prof. Nakib ini pengen menyampaikan apa sih? Intinya apa gitu kan? Nah itu. Nah dari situlah kemudian ya alhamdulillah dengan izin Allah, Allah berikan kefahaman untuk bisa memahami beberapa buku Prof. Nakib selanjutnya gitu. Walaupun tetap ada bimbingan juga gitu. Nah, ketika ikut daras prolegomena atau The Metaphysics of Islam itu, ya saya bisa langsung nangkep lah alhamdulillah dengan izin Allah, apa bagaimana maksud dari pernyataan Prof. Nakib itu. Kemudian eh, kalau misalkan saran saya sih untuk yang kandungan apa buku Prof. Nakib Alatas yang apa yang pengen masuk benar-benar masuk ke dalam gagasan utama beliau itu memang harus harus dengan guru sih, harus berguru langsung lah gitu. Ya selama ini saya alhamdulillah dibantu oleh eh, apa Ustadz Ugi Soeharto sama Ustadz Kholili Hasib untuk memahami kandungan beliau sampai sekarang malah. Nah, sekarang bahasannya udah masuk ke On Justice and the Nature of Man itu. Nah, memang harus dengan guru sih. Eh, Nggak paham ya nggak apa-apa, nggak paham nggak apa-apa gitu. Beberapa pertemuan mungkin nggak paham, tetapi di pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin Allah akan kasih futuh gitu kepada kita, ya akan kasih kita kefahaman di situ karena hakikatnya kan kefahaman itu kan langsung dari Allah gitu. Kita berupaya, tetap berupaya itu eh, beberapa kali ikut pertemuan nggak paham ya nggak apa-apa karena memang perbincangan yang disampaikan Prof. Nakib ini sangat-sangat ya bisa dikatakan berat lah untuk masyarakat awam bahkan di kalangan terdidik sekalipun tapi itu penting. Nah itu kalau misalkan sebagai awalan mungkin bisa apa yang tinjauan ringkas peri ilmu dan pandangan alam ini bisa sebagai eh, companion reading lah, companion reading dari daras-daras buku yang lain gitu. Jadi kalau misalkan membaca mandiri itu kadang agak sulit gitu ya. Kalaupun misalkan mencoba untuk membaca secara mandiri, eh, ya walaupun tetap perlu dibantu ya, itu baca tinjauan ringkas peri ilmu dan pandangan alam, kemudian risalah untuk kaum muslimin, kemudian the concept of education in Islam. Setidaknya tiga itu yang levelnya dasar lah gitu. Nah, itu kayaknya itu perlu apa ditampung itu usulannya Ustaz Khalid dari sebuah Ustaz Nakib itu. Ya, cuman kita mungkin apa coba tampung dulu lah itu. Ada juga buku-buku lain yang menunjang eh, gagasan Prof Nakib itu. Bentar. Kalau di Malaysia, bentar ya. eh ini bisa buku budaya ilmu ini bisa dibaca juga ini. Buku budaya ilmu karangan Prof. Wan Muhammad Norwan Daud ya, Prof. Wan Muhammad Norwan Daud. eh, Terus ada juga sebenarnya karya-karya lain yang lebih spesifik gitu ya, yang lebih spesifik. Cuman dia karena spesifik jadi belum masuk ke kandungan intinya itu. Kalau di Indonesia bisa baca bukunya Prof. Hamid Fahmi, eh, yang Minhaj, ya, buku saya ada di depan jadi agak jauh ya. Minhaj ya berislam dari apa ya buku Minhaj itu karangan Prof. Hamid Fahmi Zarkashi. Kemudian
eh, buku-buku Indonesia kayak karangan Ustadz Adian Husaini juga bisa ya. Salah satunya adalah mewujudkan Indonesia adil dan beradab itu, mewujudkan Indonesia adil dan beradab. Terus apalagi ya Ustadz Khalid ya yang langsung membahas apa eh, karya Prof Nakib itu yang di Indonesia. Ya intinya karya-karya murid-murid beliau lah di insist bisa Intinya dikoleksi. karya murid-murid beliau lah, karya Prof Nakib Alatas itu apa dari murid-murid Prof Nakib yang di Indonesia ya itu. Dulu tuh ada tuh majalah Islamia. Nah, itu juga bisa itu. Majalah Islamia terbitan tahun 2016. Nggak tahu masih ada atau enggak itu. Dia tuh judulnya Worldview Islam. Covernya merah hitam. Judulnya konsep-konsep kunci Worldview Islam kalau nggak salah itu. Nah, itu bisa juga itu dibeli. Nah, nggak tahu ya sekarang masih ada atau enggak. Kalau di Cios sih kayaknya udah nggak ada lagi. Itu saya waktu kemarin ke Gontor ke Cios tuh nggak ada stoknya. Itu Worldview Islam itu apa majalah Islamia Insis keluaran tahun bukan 2016, 2019 atau 2020 gitu. Itu. Cari aja nanti di apa eh, lapak loka pasar marketplace itu ada. Itu sih. Mungkin itulah apa dari saya. Pokoknya itu Ustaz Anton Hamid Fahmi Zarkasi itu bisa jadi awalan juga. Kan membahas Islamic Oh, worldview oh, juga. Tasawuf yang oh tragedi, iya. tasawuf yang tragedinya Ismail Alam. Oh iya benar-benar. Worldview Islam yang ini ya, yang terbitan Unida itu ya. Bisa juga itu. Ah, ah. Itu ada tulisan Ustaz Anton di bagian awal tentang worldview Islam itu ada itu. Ada itu. Saya ada bukunya di depan tapi eh, ya falsafah apa tasawuf dan tragedinya Mas Ismail Alam itu tadi rekomendasi dari Ustadz Khalid bisa juga itu. Mungkin itu sih dari saya. Baik, kita sudah jam 6.44. Nah, tepat waktu ini ya. Iya. Tersisa 1 menit. InsyaAllah sama-sama. Amin wa iyyakum. Mas Zaki Al-Muntazar. Amin. Semoga perjalanan intelektualnya menyelami pemikiran para Faratas bisa berlanjut. Yang penting istiqomah. Ya kalau cuman Hmm. sekali langsung merasa berat, terus kita menjauh, ya sayang sekali. Memang terkesan berat, tapi berat itu bukan bermakna kemudian kita harus menyerah kan. Kita dianugerahi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk digunakan dan dimaksimalkan. Ya kami-kami juga di awalnya merasa berat. Nah, cuman karena lebih dulu mengenal ya sekarang sudah Iya. meningkatlah tahapannya. Barangkali Mas Zaki karena baru mengenal ya berarti apa yang antum merasakan ya kami rasakan juga dulu di awal-awal. Nah, Iya. sekarang cuman sekarang lebih banyak apa namanya lebih banyak media yang bisa kita akses khususnya di YouTube ya. Di YouTube sudah banyak kajian-kajian yang berkaitan dengan profilitas, tulisan-tulisan juga sudah banyak tersebar di internet atau buku-buku yang dicetak. Ya, tinggal kita memohon kepada Allah supaya diberikan taufik ya untuk apa namanya untuk membaca karya-karya beliau dengan lebih mudah. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Semoga apa yang kita dapatkan dari diskusi dan pencerahan bisa membawa keberkahan dan mengantarkan kita Amin, amin, kepada amin, amin. adab yang diharapkan oleh dan diterangkan oleh Prof. Naki Baratos. Amin, amin. Sampai ketemu di minggu depan. Ya. Bisa diajak teman yang lain, ini gratis ya, tapi ilmunya mahal. Cuma biasanya yang gratis sedikit yang hadir karena gratis. Tapi tidak me, apa namanya, menurunkan semangat kita. Insya Allah kita berharap diberikan keistiqomahan, maaf ya, dengan keistiqomahan. Kita akhiri.
dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillah rabbil kafaratul alamin. majlis. Ya. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa ya. bihamdika asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa ilaha illa anta. anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada teman-teman pada Zazrul. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.